jadi isu tadi yang udah diangkat pertama ini terkait layanan sertifikasi kereta api itu di Sarana sebenarnya udah mengimplementasikan WOG. Nah, ini jadi untuk teman-teman gimana? Jadi kan di Sarana itu untuk sertifikasi udah melalui aplikasi dan itu semua sudah terintegrasi. Jadi dari KAI apa minta permohonan uji berkala atau untuk sertifikasi itu di website sertifikasi. Nanti admin yang di Sarana dia akan buka itu dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi di Sarana begitu kira-kira implementasinya. Ya, iya kalau sepengetahuan saya sampai saat ini memang udah terintegrasi regulator maupun operator. Jadi dari KAI dia meminta untuk uji berkala untuk sertifikasi langsung ke website sertifikasi itu. Nanti setelah itu suaranya ini ya. Nanti setelah itu dari kami dari kita yang di Sarana kita akan apply. Jadi kalau dia berkasnya sesuai, kita apply lanjut ke pembayaran. Pembayaran yang bayar dari pihak KAI sendiri langsung bayar, tinggal upload lagi bukti bayarnya. Nanti langsung dilanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Dia terus sampai sertifikatnya keluar. Jadi ya sebenarnya udah terimplementasi. Cuman masalahnya itu ini kadang-kadang websitenya error, itu yang masih. Dan untuk operator yang sertifikasinya baru beberapa orang di Sarana. Jasa ini mas kayaknya. Jasa, iya. Jasa kayaknya. Jasa. Lebih ke arah jasa. Iya, dari KAI dia kan meminta untuk uji berkala atau uji pertama itu untuk semua tergantung mereka mintanya untuk kereta apa, kereta penumpang, kereta barang. Ya kita nyebutnya apa ya? Penggerak dan tanpa penggerak gitu, Mas. Jadi semua sudah terintegrasi di satu ini. Iya, iya gitu. Tanpa penggerak dan penggerak. Jadi semua sudah terintegrasi situ. Jadi kalau ada yang ditolak, langsung kelihatan di website itu, di portal itu. Jadi itu udah berjenjang sih, sudah sampai Mas, dari staff sampai pimpinan sudah tahu. Aku sambil ini ya, teman-teman share presentasi ya. Iya. Yang Word-nya. Boleh. Bentar. Belum pernah sih aku. Jendela. Bentar mas. Ya. Iya. Manfaatnya untuk sebagai regulator sebenarnya khusus gimana? Halo mas, muncul nggak mas? Muncul. Mas ini biar lebih gede gimana ya? Biasanya kecil. Ini bentar nggak maksudnya kolom-kolomnya seperti tak kayak gini? Kalau di Jimit kayaknya emang jadi kecil di layar kita. Nggak jelas ya? Iya. Ganti HP lagi deh. Nggak kelihatan tuh tulisannya tuh. Bentar. Kelihatan nggak?
lumayan. Jelas tapi ya. Oke, oke. Kalau aku bikin kolomnya kayak gini, gimana ya? Aku bagi per 4 gini. Hmm. Terus kan aku bacanya kan satu per pelayanan kan dibagi apa ditinjau dari sudut masing-masing kan dari 3 ini kan. Mm-mm. Jadi satu pelayanan ada 3 matra gitu. Kalau ada aja, sebisanya aja. Iya. Kalau Sebisanya ada. aja. Iya, mending nggak usah sih mas. Oke. Ya, awal ini kita bahas Lebih bahas aja ya. jasa. Masuk. Tadi apa mas? Oke, kalau untuk kapasitas SDM-nya, kalau menurut saya ya, masih harus ditambah sebenarnya karena Nggak apa, ngomong dulu. jadi menurut saya untuk kapasitas SDM-nya masih perlu ditambah karena operatornya belum semua bisa ini. Bukan belum semua bisa ya, maksudnya masih kurang, masih kalau nggak salah baru 2 orang operator untuk submit, untuk terima dan submitnya itu. Masih jadi untuk kapasitas SDM masih perlu ditambah. Kalau tantangan kan SDM-nya kurang gitu. Iya, Nanti SDM-nya kurang. solusinya STM-nya SDM Perlu ditambah. ditambah. Nah, Tapi ini lebih dikerucutin lagi nggak sih? Pelayanan jasa ini tentang apa gitu? Jadi kan ini kan kita lagi bahas yang kereta ya. Jadi kalau langsung pelayanan jasa langsung kapasitas SDM-nya kan nggak tahu nih. Ini pelayanan jasanya yang mana gitu. Nah itu gimana? Apa tambah tabel lagi atau gimana? Ada itu nama produknya apa mas ya? Nama itunya? Pelayan Sertifikasi KAI, sertifikasi. sertifikasi KA. KA. Hmm. Pada Oh, jadi nggak usah dimunculin ya. selain jasa, iya. hmm. Langsung Iya. isinya ya, nggak usah ada tulisan kapasitasnya. Gimana? Jadi yang Dihapus poin ini. tantangan Jadi ini dikosongin aja semua. jadi gini. Itu ganti aja ini sama sertifikat KI. Nah ya, Gimana? nah ya udah benar. Tulis. Oh iya ya. Hmm. Udah jalan, cuman tantangannya tadi SDM-nya kurang. Untuk pengaplikasian apanya
eh, portalnya itu kadangkala masih ini mengalami kendala. Untuk websitenya Mas Baru ya? ya, Untuk websitenya yang terkendala gitu ya? iya websitenya. Kadangkala masih sering error. Baru terkait ini, kalau dia terkait kepemimpinan itu kan semua sudah masuk ke ini ke portal itu, cuman tetap kita harus menunggu approval pimpinan. Jadi tetap kita masih ada ini yang harus di print dan di approve pimpinan begitu. Jadi nanti Itu Mas, kalau boleh tahu uh, pimpinannya tuh mengetahui ketika dia ngecek sendiri atau ada laporan dari staffnya? Kalau secara laporan dari teknisnya. staff mas, secara teknis Oh, laporan dari staff. ada yang ditugaskan ya intinya Mas. Operatornya. Jadi yang bisa buka websitenya itu hanya operator yang pegang username dan password. Jadi setelah ada yang mengajukan, kita approve. Kalau memang sesuai, lanjut ke pembayaran. Pembayaran setelah itu diterima kan, operatornya lihat oh sudah ada, dilanjutkan ke pengujian. Jadi semua masih melalui operator. Kendalanya paling itu sih, kalau menurut saya. Iya. Nah, yang tahunnya ini mas saya kemarin lupa nanya. Saya kayaknya lumayan udah berapa tahun kayaknya berjalan itu. Semenjak pengujian pindah ke balai sudah berjalan itu. Kan dulu pengujian di Sarana kan. Sekarang kan pengujian sudah pindah ke balai. Jadi untuk mempermudah itu dibikin sistem itu. Yang diuji tuh apa sih Mas maksudnya? Yang diuji Yang kelayakan dia diuji, mau jalan atau iya kayak kebisingannya, oh ya ya untuk ini gerbongnya itu yang tanpa penggerak dan penggerak itu kebisingan, hmm. ada lagi apanya kemarin ya. Pokoknya dia kalau dia layak bisa jalan gitu. Kalau enggak, misalkan kemarin ada yang enggak layak nih karena kebisingannya lebih dari sekian, itu otomatis di sistem langsung dari balai input enggak layak, di sistem langsung merah dia nggak bisa. Oh, iya. Jadi dia harus ngajukan lagi begitu. Kalau administratif paling kalau untuk masalah administratif di khususnya sarana ya kalau untuk absen absen misalkan untuk apalagi ya disposisi surat menyurat semua kan sudah melalui ini portal di JKA. Jadi dari sisi administratifnya udah ya menurut saya sudah apa? Sebenarnya sudah jalan, cuman lagi-lagi nih SDM-nya. Kadang-kadang surat itu masuk, misalkan rapat hari ini, kalau untuk administratif ya, misalkan rapatnya hari ini jam 9, kadang-kadang suratnya baru masuk jam 10 di portal itu. Gitu. Itu kenapa Mas ya? Kok bisa gitu? Ya mas SDM-nya operator kan itu operator yang input. Jadi kita terima disposisi kan. Pertama masuk dulu ke Oh, TU disposisi lagi ke Kasubdit ke Kasih baru disposisi ke staff. Nah, Kenapa? kadang-kadang disposisinya ini terlambat sampainya. Begitu. hmm. Itu berarti cara pendaftaran pengajuan gitu kan ya Mas ya? Ini lebih ke ini sih, lebih ke ini apa? Internal. Kalau administratif, iya. Ah,
Kalau di saya sih juga semua udah jadi satu, tapi masalah absen masih terbagi jadi tiga ya, tergantung kepentingan masing-masing ya. Ada IMSIS, ada skema raja, ada e-office. E-office tuh kayak yang tadi Mas Yusuf bilang, yang segala portal itu. Semua itu masuk menjadi satu portal, semua kepegawaian, surat-surat absen, sampai laporan setelah SPT, nota dinas, semua di situ. Berarti kalau mau dibilang sebenarnya hampir sama Mbak ya. Iya. Kalau kita Mungkin kan di portal DJKA. hmm, Atau langsung ditulis saja. Yang mana administrasi langsung ditulis, nanti baru di Gimana Mas? dalam jadi. Ya, Bentar ya. iya. belum. Belum pernah Mas. Ada sih, saya Belum waktu itu pernah. pas ini, pas terkait apa, WBK, WBBM, ya sebagai salah satu syaratnya ya. Kalau Iya. di saya yang terkait PPDID, yang saya perhatikan itu ada mejanya, ada tagnya, tapi orangnya nggak ada. Jadi orangnya tuh biasanya menyambi pekerjaan yang lain gitu. Jadi akan baru dipanggil kalau misalkan memang ada yang bertanya atau yang butuh informasi gitu. Hah? Apa
apa ya? Iya. Mungkin ada yang nambah kali yang dari yang lain. Ya, Bisa ditambahkan mas itu mas, yang administrasi itu portal Spion 6. Jadi portal Spion 6 itu portal yang dibuat untuk mendata semua armada bus yang beroperasi. Nah, di situ ketahuan nanti dia nomor kendaraannya apa, mereknya, rangkanya, terus nomor uji, masa berlaku uji. Nah, BPTJ itu kan sebagai di sini kan sebagai pengelola terminal A di Jabodetabek. Nah, itu BPTJ itu mengacu pada data spionam itu. Jadinya kalau dari situ udah nggak ada ujinya, baru kita tanyain atau nggak kita nggak boleh jalan, nggak boleh beroperasi untuk itu sampai dengan operatornya memperbarui data tersebut. Iya, beda-beda. Di situ kalau uji kir itu kan kita berkala ya. Dan di situ juga ibaratnya di situ kayak resume aja. Masa berlakunya kartu pengawasannya sampai kapan, terus layaknya mana sampai mana, jumlah tempat duduknya berapa. Nah, di situ ketahuan nanti kita cocokin dengan kondisi di lapangan. Dan itu harus sesuai. Oh, kayak aplikasi monitoring itu mas ya? Kayak bank datanya itu, jadi seluruh armada yang resmi tercatat pasti dia ada di web itu. Jadi kita sebagai portal spionam. Itu masuk mana mas? Masuk pelayanan publik mana itu? Administrasi, karena kayak bank data gitu ya sistemnya. NAM, IONAM, Hah? Gimana? NAM, IO? AM tinggal tambahin AM itu, spionam, 6, Sianan. Oh gini. ya pakaian. Gini. Ya, Ini nggak, maksud saya ini tantangannya kita jabarin nggak sih tadi terkait PPDID itu apa gitu tantangannya? Kemudian portal spionam itu apa? Atau hanya cuma menyebutkan produk-produknya aja? Ya maksudnya kan solusinya kita kaitkan dengan tantangannya itu apa gitu yang biar lebih jelasnya. Kalau tadi PPID Bisa. mungkin nggak ada, tidak ada orang yang langsung berhadapan atau gimana. Jadi kan solusinya diakses dalam bentuk dari manapun gitu kan. Bisa. Iya. Petugas mas ya? Persoalan ini,
Kalau apa tadi yang portal spionam itu tantangannya apa Mas tadi? Kalau itu sebagai apa dulu? Kalau sebagai pengelola itu kan sebenarnya produknya Hubdat ya Mas. Kalau BPTJ itu kan sebagai pengguna ya, berarti kan tantangan itu sebagai pengguna aja kali ya, kendalanya yang ada di kita gitu kan. Nah, untuk sebagai pengguna itu kadang itu alasannya dari PO itu dia masih diperpanjang. Nah, sedangkan di data spionamnya itu kan udah habis nih. Cuman kan kebiasaan kalau PO yang berjalan ini kan dia nunggu beberapa unit trayeknya dia yang itu baru diuji clear gitu kan. Jadi kan sebenarnya ada yang kurang pas lah. Yang seharusnya harus ini udah clear dulu, cuman harus ada pelonggaran itu. Karena tantangannya di BPTJ tersebut ini banyaknya itu terminal-terminal liar ya. Takutnya kalau emang sangat saklek gitu kan, sangat saklek itu jadi mereka malah milih nggak masuk ke terminal dan itu malah membuat makin macet lagi. Ya, mungkin tantangannya karena kita nggak bisa ngakses langsung ya, karena kan kita sebagai pengguna ya, jadi ya kita hanya nerima data yang dari situ, nggak bisa ngorek gitu. Iya, pelaksa, iya, 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 bisa masuk regulasi juga. iya, karena kan kalau sebenarnya kalau akap itu kan ya nggak bisa BPTJ doang, karena kan dia mesti ke daerah lain, itu kan udah ranahnya Hubdat kan. Kalau BPTJ kan hanya di Jabodetabek aja, nah kan itu kan mesti ada sinkronisasi tuh. Jauh ini implementasi di lapangan ya kalau ada yang nggak sesuai nih, antara data spionam dengan kan mereka juga diwajibkan bawa hard ini ya, hard copy-nya ya. Itu kita kita klarifikasi ke operatornya ini yang bener yang mana, nanti ini ya paling dalam ini teguran aja sih. Karena kan sebagai syaratnya buat itu bisa dapat jalan kan mesti sesuai, ada kartu kir-nya, ada SIM-nya segala macam, uji ramceknya harus lolos. Untuk Untuk tahap itu masih belum tahu ya Mas, karena kan penempatan saya kan nggak di terminal ya, mungkin kan kemarin kan hanya orientasi terminal cuma beberapa waktu kan, jadi yang saya tahu seperti ini, dan untuk kedepannya mungkin udah dilakuin koordinasi lebih lanjut, masih belum terkopi gitu. Tapi itu masuknya kemana ya? SDM? Nggak tahu apa. Nanti takutnya melenceng sama soal. Budaya organisasi kali ya? Atau kepemimpinan? Takutnya keluar jalur. Mungkin kayaknya dari kepemimpinan deh. Hmm.
Kalau nggak masuk ke FCU6 seharusnya mereka nggak boleh berangkat dari terminal. Nah, cuman di sisi lain kalau memberlakukan seperti itu, makin banyak bis-bis yang berhenti di pinggir jalan, jadi nggak masuk terminal. Karena dari 4 terminal yang dikelola BPTJ itu armadanya itu sedikit, bisa dibilang, karena masih banyaknya bis-bis yang nggak mau masuk. Dia lebih milih dari poolnya langsung berangkat, atau enggak di terminal Bayangan dia langsung berangkat. Jadi kan kurang tertib. Iya, iya, malah nggak kelihatan penumpangnya berapa yang. Iya, cuman entah itu sebelumnya udah ada koordinasi antara BPTJ sama Popet, belum tahu ya, karena kan itu di luar bagian ini kan. Ya sepertinya itu dulu aja deh. Nanti sambil cari info lagi. Jadi semua sama yang absen dari skema raja dan segala macam itu. Mm-mm. Kalau di udara itu kita produknya adalah sertifikat kesehatan medis bagi kru gitu. Jadi kalau tadi Mas Daniel sertifikasi apa kendaraannya gitu ya. Kalau di kami sertifikasi kesehatan yang pembawanya gitu istilahnya. Jadi kalau dia diuji kesehatannya, kalau dia tes, kalau dia lulus, dia dapat sertifikat kesehatan medis. Gimana kalau misalkan awak penerbang itu dia baru boleh jalan kalau memang satu dia ada sertifikat kesehatan medis, sama yang kedua adalah sertifikat profisiensi gitu, kelayakan apa namanya, kecakapan terbangnya. Jadi kalau dia pegang dua itu baru dia bisa boleh boleh terbang lah istilahnya gitu. Administratif karena keluarnya adalah bentuknya dokumen gitu ya. Makanya saya bingung kalau yang di Mas Daniel ini keluarnya bentuknya apa? Dokumen kah atau jasa menguji saja gitu? Sertifikasi Mbak. Sebenarnya Berarti masuknya dokumen. sebenarnya masuknya administrasi. Iya. Karena dokumen yang keluar. Iya. Yang kedua ini sih bisa berupa juga jasa, karena di sini kita bisa istilahnya ada kuratifnya gitu, ada pelayanannya. Mau meriksa, melakukan pemeriksaan di luar pengujian gitu, itu bisa. Kayak dia mau nge-swab atau mau kuratif gigi misalnya, itu boleh. Itu sih pelayanan jasanya. Cuma untuk yang pelayanan jasanya sebenarnya dia pribadi. Mekanismenya itu kalau untuk sertifikasi ya, sertifikasi daftarnya semua online. Online. Kalau dia datang yang langsung itu kalau ada kuota aja. Jadi utamakan yang online. Dia datang, dia bawa hasil daftar struk online-nya gitu, foto. Di sini difoto, kemudian kita kasih pengujiannya, misalkan seseorang itu berdasarkan jenis pekerjaannya, apakah dia penerbang, dia cabin, atau dia flight officer gitu, atau teknik guard, airnav, ATC gitu. Itu beda sertifikatnya, ada sertifikatnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dari situ akan ada perbedaan apa saja yang harus diujikan gitu. Kalau di penerbang biasa lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai jantung sama ronsen gitu. Beda kalau flight officer dia nggak pakai radiologi, nggak pakai ronsen, nggak pakai jantung misalnya gitu. Nah dari situ baru dia bayar ke kasir, dia bayar.
baru melakukan pengujian 1 hari itu. 1 hari itu juga hasilnya keluar, dia layak atau tidak. Setelah itu dia baru dapat sertifikatnya. Kemudian ada produk lain juga, kita bilang namanya DEMER. DEMER itu Designated Aviation Medical Examiner. Jadi orang-orang boleh melakukan pengujian di luar kantor ini gitu, pada tempat-tempat yang sudah ditunjuk yang dilakukan surveillance sebelumnya gitu. Nah, yang DEMER ini yang menjadi masalah karena DEMER ini masih tujuannya adalah memeratakan pengujian dari Sabang sampai Merauke gitu. Intinya tidak harus terpusat di Jakarta. Jadi kan banyak kru-kru yang misalnya base-nya itu kan Jayapura, base-nya Aceh, base-nya Kalimantan. Kita pengennya itu pengujian itu tidak hanya di Jakarta. Jadi di ujung-ujung Indonesia ada. Masalahnya tidak semua penguji itu mau di sana gitu. Jadi semua pengujian itu masih terpusat terpusatnya di sini di Jawa, Bali, Lombok. Iya. Jakarta, Bali, Lombok. Tapi yang Jayapura, Kalimantan, itu Tadi apa? Damer ya? Gimana tulisannya, Mbak? DAMER. Damer gini. Iya. Kalau yang sertifikasi kesehatan sih sebenarnya nggak terlalu banyak masalah. Yang jadi masalah yang di DMR itu. Ini lagi ngerjain apa nih? Asik, suaranya asik tuh. Tadi tantangannya apa, Mbak, yang sertifikasi kesehatan? DMR itu belum ada yang mau ke daerah gitu apa ya? Belum ada pembukaan DMR di daerah-daerah pinggir Indonesia. Harusnya idealnya ada di daerah enggak setiap bandara dia intinya boleh bentuk rumah sakit atau klinik gitu yang ada pemeriksaannya. Intinya dia mewakilkan satu daerah. Dia human ya, iya. Apa ya? Sebenarnya kalau masalah biaya kan masing-masing daerah tentunya akan punya apa ya? Punya pembiayaan masing-masing gitu ya. Jadi dari kami sendiri tidak ada pembiayaan karena kan sudah standar gitu. Kalau dirasa sih memang kemauan tidak mau di kota di kota besar aja sih. Tidak mau di kota kecil, sorry. Ya, ya kualifikasinya ya belum karena untuk DMR ini kan harus pelatihan khusus ya. Ya mungkin bisa ya insentif khusus untuk bagi DMR. Nah, biasanya sih hanya berupa privilege ya. Iya. Privilege itu penunjukan dirjen. Hmm. Karena ini kalau DMR ini kayak pihak swasta gitu, kayak kita tuh mau
medical check up di Hermina gitu. Kemudian hasilnya kirim ke kita gitu. Kita lihat hasilnya bagus semua, boleh sertifikatnya kasih gitu. Jadi iya, jadi kita yang melihat hasil sih, hasil yang disediakan tuh bagaimana gitu. Kalau itu memenuhi standar, baru kita meng-ACC, kita kasih sertifikatnya. Oh, satu lagi sertifikatnya ini bukan sertifikat yang online. Iya, betul. Sertifikatnya juga belum online. Jadi intinya kalau dia lulus, sertifikatnya itu hardnya harus diambil di Jakarta, di pusat. Jadi belum belum ada karena belum ada ketentuan sih. Karena sekarang masih banyak eh, takutnya pemalsuan. Tantangannya gitu, tantangannya iya. Kalau FAA gitu, dia boleh ngeprint di mana aja, printnya kayak di kertas putih biasa, HVS, dan itu sah. Kalau kita belum. Intinya harus diambil di Jakarta, Mbak ya. Iya, karena printnya hanya di sini, cetaknya. Ada stempnya. Tanda tangannya udah barcode, tapi fisiknya masih harus diambil di pusat. Iya, betul. Karena ini waktu itu ada kasus pemalsuan sih. Iya. Solusinya sih di pengawasannya diperketat gitu. Biasanya kan ada kita sebut dengan apa ya, rancak ya kalau itu ya. Biasanya sidak dadakan gitu kan, sidak dadakan terus dicek nomor barcode-nya, ya di barcode-nya dicek, nanti barcode-nya itu dimasukin di sistem, dia bener nggak tuh sertifikatnya masih masih apa namanya, masih update nggak gitu, batas berlakunya masih masih bagus nggak expired gitu sertifikatnya. Iya. Hmm. So, ya semua penerbang baik, intinya yang mau terbang, kalau dia internasional, kalau dia apa namanya, dia terbang pakai pesawat dari PK. Cukup dulu, nanti gantian yang lain. Jadi tambahin ya. Iya, Mas. Nah, Mas Yusuf tadi yang sertifikat KA tambah dulu deh tantangannya. Gimana? Halo? Yang tadi Mas, tantangan sertifikasi KA. Halo? Enggak, tulis aja tadi tantangannya ini. Ya, tantangannya tadi ya sama aja sih sebenarnya, kesehatan. Sertifikat fisik juga, ngambilnya di pusat juga. Jadi dia tanda tangannya, kalau tadi yang di udara sudah barcode, kalau kita masih tanda tangan basah. Masih tanda tangan basah, Mas. Belum barcode. Itu aja sih Mas, kira paling kalau di sertifikat KA.
Iya, dibikin digital. Penerbang. Kesehatan penerbang. Awak penerbangan. Kalau penerbang cuma pilotnya doang. Awak penerbangan. Gamer tuh lebih ke arah jejaring sih. Iya. Apa ya mas? Kalau saya kalau melihat ah, apa, mas? Enggak, kalau di Litbang sendiri, kalau apalagi di posisi saya nih, kalau untuk singgungan dengan lembaga lain tuh, saya kurang nggak tahu ya, kurang tahu atau gimana ya, karena saya di sini kan emang bener kayak bikin aturan gitu deh, gitu. Ada nggak penelitian bersama lintas sektoran? Kalau penelitian tuh bisa, kalau masing-masing puslit itu biasanya ada kerjasama sih mas dengan ada pihak ketiga atau dengan kampus atau dilakukan sendiri gitu. Jadi coba saya pikirkan lagi sih nanti ini. Gimana? Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Itu ada ini mas, kalau terkait publikasi jurnal tuh ada websitenya sendiri di e-jurnal sih. Gitu, jadi udah langsung umum sih mas, bisa. Heeh, mm-mm. Jadi siapapun yang pengen pengen lihat jurnal gitu bisa langsung di websitenya gitu, di portalnya. Tapi masalahnya di mana mas tantangannya? Iya. Iya, itu yang Gitu. susah kalau bukan Kayak gak ada kendala. pengguna. Gak ada tantangan. Bukan gak ada tantangan. Ya, kalau mau bilang gak ada tantangannya sih. Tapi ini harus terpaku dengan yang kita atau bisa yang umum yang kayak bayar setiap Jakarta sekarang udah koneksi pakai e-money bisa pakai tol apa atau nggak bisa ngangkat isu itu yang lebih umum Iya, aja bisa gitu. aja. Bisa aja. Online. Genosnya. Gennya. Iya, benar. Iya.
Iya, kalau Ada. Lebih ke pengawasan, Mas. Kalau solusinya. Iya. Hah? Ini kita kelompok. Serius?
Kalau aku masuk. Oh, belum diklasifikasi ya. Barangnya ya. Lautan. Ini udah semua deh ya. Darat. Nyampur tetap. Masuk di mana mas itu ya? Biasa ya? Barang ya? Gimana terusannya, Mas? Jenis barang.
Kalau Mas untuk Yos, regulasi kira-kira apa ya? STNK, perpanjang STNK. Bisa deh. Iya. Trayek. Nah, PTSP. Yo. Semua. Laut. Tantangannya apa? PTSP. PTSP. Satu pintu dong. Eh, satu pintu itu. Pintu. Iya, satu pintu, Mas. PTSP kan pelayanan terpadu satu pintu, Mas. Ah, iya. Nah, cuman pengalaman saya ya, kalau yang di PTSP yang laut tuh kemarin pernah ini ada kebetulan keluarga ngurus ini di apa untuk berlayar tuh di bawah. Mereka di situ ternyata udah pakai sistem online juga, jadi udah nggak perlu sebenarnya langsung ke situ. Nah, yang itu kemarin kan kebetulan ada keluarga saya ngurus surat, dia ngurus SIPLA surat izin pelayaran laut. Datang ke situ, infonya mereka udah nggak perlu ke situ, jadi semua ini sudah online, Mas, sudah dari ini apa? Ada portalnya, saya lupa apa nama portalnya itu. Jadi semua berkas dan itu diupload di situ. Gitu. Belum banyak. Ya, belum terpublish. Iya. Nah, kan kalau dulu-dulu kan harus ke situ tuh. Jadi kebetulan keluarga kemarin tuh datang ngurus ke situ, dibilang orangnya langsung aja Pak, langsung online. Sekarang udah ini semua sistemnya online. Jadi udah ada portalnya sendiri. Gitu. Dari Manado. Jadi ya menurut saya, oh iya, dan juga si plan itu dikirim ini, mereka langsung kirim ke ini, ke Manadonya. Jadi nggak perlu ngambil lagi di pusat. Gitu. Cuman kayaknya belum tersosialisasi deh ke semua. Gitu. Jadi kira-kira itu sih. Jadi kalau sebenarnya secara keseluruhan sih, kalau dari hasil diskusi kita, saya lihatnya sebenarnya di Kemenhub WOG ini udah terimplementasi. Mungkin lebih tantangannya harus lebih tingkatkan kayaknya. Oh iya, benar. Benar-benar. Iya. Iya. Pemda juga. Iya. Ya, betul. Iya, bisa itu simpelnya.
Mas Yosi bisa ditambah kali ya? Iya Mas. Tantangannya, iya. Tantangannya kayaknya ini ya, apa ya, penangkapan masyarakat kayak sekarang itu kan kalau dari SE kan 6 sampai 17, terus kemudian dari gugus kesehatan bilangnya kan ada pemanjangan. Dua dua Ya, dua jadi setengah. masyarakat menganggap limpaan juga gitu karena tadinya cuma 6 sampai 17 kenapa diperpanjang jadi sebelum dan sesudahnya lebih panjang lagi gitu. Itu sih yang masyarakat tangkap. Iya ya, asasi masyarakat. Iya sih. Iya, iya, ngerasa Mas. Biarkan. Iya. Publikasi. Cuman itu solusinya itu aja. Mm-mm. Mau gimana lagi nggak ada. Nah, iya, iya. Nggak bisa maksudnya nggak bisa menyenangkan semua masyarakat. Iya betul. Masyarakat benar. Gimana teman-teman? Ada tambahan lagi. Mas Yosi, mungkin yang spionam bisa direvisi aja Mas tantangannya Mas. Apa Mas? Tidak semua operator tertib dalam pengurusan dokumen. Baik. Itu pengawasannya kali ya. Pengawasannya kali Mas. Overdimensi overloading kan? Ada lagi tambahan nggak ya kira-kira ya? Mas Yos, itu solusinya diganti juga Mas, yang spionam. Perlu adanya sosialisasi dan Apa Mas? perlu adanya sosialisasi dan hukuman bagi operator yang membandel. Hukuman. Sanksi. Kalau darat jembatan timbang itu nggak masuk ya? Atau saya nggak kurang juga sih kalau itu. Oh udah ada PM-nya. Langsung pusat. BP oke. Ya udah berarti
ya udah berjalan sebenarnya juga, ya kan? Eh, Iya, banyak punglinya. banyak pun. Iya, dari dulu kan memang itu langsung diambil ke Menhub. Iya, Oh iya, sekarang tentang, kalau nggak salah tentang airport apa apa 4.0 ya. Tapi ya saya nggak perlu. terlalu banyak itu sih tentang itu tantangannya. Iya, konsepnya kalau nggak salah kayak menyatukan apa ya, menyatukan airport-airport di seluruh Indonesia. Kemudian ada kategori A, B, C. Nah itu yang ya. Tapi saya nggak terlalu dalam di situ karena melibatkan iya otoritas bandara, angkasa pura, iya. Iya. Sama kalau mau tambahin apa ya ini ya tentang regulasi pembatasan jumlah penumpang dalam suatu moda transportasi gitu ya. Kita lihat kalau di eh, saya tidak melihat ada apa ya. Kalau dari yang mengeluarkan regulasi ya siapa ya? Kalau yang dari KAI kan ada sendiri gitu ya. Kalau di penerbangan kayak misalkan kalau kita lihat sendiri kalau di kayak Batik, kayak Lion itu udah full, Air Asia full, Dari full zaman ini mas, 100% ya. dari zaman Sedangkan masih kalau COVID Garuda banget masih mas. pilih enggak gitu. Itu jadi masalah enggak ya? Sebenarnya masalah kalau menurut saya regulasi kan SE Iya, itu kan sebenarnya udah ada apanya peraturannya, cuman 70. operatornya yang enggak ini, yang kalau Iya, menurut saya mengabaikan sih, soalnya dari waktu masih kapan ya, sampai sekarang masih berlaku nggak sih, saya lupa juga. masih. Nah itu kan sekarang, yang waktu saya pernah berangkat di bulan apa itu saya lupa, itu masih Itu memang COVID masih parah-parahnya juga, bukan ya, masih tinggi-tingginya kasusnya. Saya naik Lion itu full malahan pesawatnya. iya Lion dan Batik dia Lion full dan hanya Batik. kecuali Garuda masih tiling yang masih Iya, full. dikasih face shield mas kalau ada, kadang nggak dapat semua malahan. Nah, terus satu lagi mas, jawabannya. Eh, Semua yang di pesawat ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Kesehatan. Ada syarat perjalanannya ya. Ya, jadi bisa dibilang aman katanya begitu. Cuman kan sebenarnya mereka udah melanggar peraturan sih menurut saya. Menurut saya apa Wah, sanksinya atau pengawasan di lapangannya kali? Dua-duanya berpengaruh. kayak kereta juga gitu yang Jabodetabek kalau duduk kan memang di saling silang gitu ya di ini. Tapi kalau begitu yang berdiri tetap Iya, aja, yang berdiri tetap aja, tetap tetap berdiri aja tetap aja penuh. lagi bisa masuk, masuk. Iya,
Iya, bisnya tuh full mas. Saya setiap bulan kan pulang tuh. Jadi bis itu full. Pelayan kemarin pesawat full nggak ada. Katanya Mas Ro 3 belakang kosong nggak ada. Full semua. Nah, hmm, Solusinya tadi apa? Kali pengawasan. Terkesan mengabaikan sih kalau menurut saya. Soalnya dari masih zaman tinggi-tingginya kasus waktu itu juga. Kayaknya di kita kan Maksud bukannya khusus di dalam ya, keamanan di terminalnya. Kitanya. Lion itu penerapannya awal-awal aja dulu, tahun lalu, bulan apa itu setelah mudik gitu, kan penerbangan buka lagi. Iya, nggak nyampe Agustus juga sih mas, saya bulan apa udah berangkat udah ini juga. Bulan Juni apa? Udah gitu juga. Ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan? Saya juga kayaknya udah. Kalau Mbak Irma gimana Mbak Irma? ya itu dulu kayaknya. Mas Rifki? Ya udah itu dulu. Belum ada bayangan sih. Mas Apa Yosi langsung gimana? ke yang boleh yang ke umum-umum? Umum. Boleh kalau ada tambahan mas. Kayak sebenarnya pembayaran pakai satu macam kartu itu kan sebenarnya BOG juga kan dia. Karena kan dia ngubungin antara instansi misalkan Transjakarta, KAI, terus pengelola jasa marga yang Umum. yang Semua kayak kartu. Imani itu. Imani. Kereta juga Bis, sih, itu. kereta juga, Iya, itu kan dia busway juga. masuk WOB kan ya, karena kan dia ngubungin antara komuter, jasa marga, terus Transjakarta. Iya. Nah, cuman masalah tantangannya itu karena kita sebagai pengguna kan sejauh ini berjalan baik-baik aja, kayak nggak ada tantangan. Tantangannya itu kalau di Jakarta atau di pusat tuh jalannya bagus. Cuman kan di daerah belum semua. Iya. Masih untuk kota-kota besar. Penggunaan ini Penggunaan kartu apa ya? Uang elektronik. Uang elektronik. uang elektronik ini. Penggunaan uang elektronik. Lebih membantu. Tantangannya adalah mensupport daerah-daerah lain untuk menerapkan sistem pembayaran sama gimana? Boleh, bisa-bisa. Menghimbau apa mensupport atau Support deh. Soalnya kan memang udah bisa juga di daerah lain, cuma belum apalah daerah kota besar lah ya. cuman kalau daerah lain yang memang operatornya banyak kan itu kesulitan sendiri kan kalau di Jakarta kan kita komuter Transjakarta itu kan operatornya kan bisa
dikendalikan. Cuman kalau yang masalah angkot-angkot biasa kayak di Bogor itu kan nggak ada induk ininya, Belum ada ini, induk Iya. operatornya. Iya. itu masalah lain. Integrasi dengan saya taunya setiap angkutan tuh ada di koperasi, cuman nggak ngerti juga kalau tiap daerah. Iya, Iya karena ada induknya itu. tangannya Atau nunggu by the service. Setahu saya malah belum jalan semua, masih dirapatkan. Cuman kan nanti kalau ada by the service kan udah ketahuan tuh operatornya tuh. Atau tantangannya itu membuat operator. kan Iya, sama aku juga. tangannya ini aja ya. Enggak ya solusi. Nggak tahu apa ya. Support daerah selain Jakarta. Apa ya tadi ya? Mensupport Support daerah ini, daerah-daerah lain. daerah lain. Itu nggak masuk solusi dah, Mas. Tulis dulu deh Mas di solusi kayaknya. Coba. Berarti tantangannya belum merata. Belum Ah. merata di kota-kota lain. Support daerah yang belum ini. Yang Yang belum yang belum merata penggunaannya. Belum optimal. Optimal. Nah, Mas Rifki ada tambahan? Cukup. ada, Mas. Ya, lumayan yang regulasi juga udah banyak. Teman lain gimana? Ada tambahan? Udah ya? Nanti kayak dirapihin jalurnya tuh Mas yang nomor 4B. Jadi sebenarnya Di- kesimpulannya saya tinggal di ya. Simpulannya sebenarnya untuk di transportasi semua sudah mengimplementasikan WOG, tapi bagaimana ininya untuk meningkatkannya lagi, kira-kira gitulah ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Absen. Kalau udah nggak ada, kayaknya diskusi kita udah selesai deh. Mana Mas Yusuf?
Oke. Kayaknya sudah ya, Mbak Irma, udah ya. Sudah cukup. Kayaknya sesi diskusi hari ini selesai kayaknya sudah. Makasih waktunya teman-teman. Mas Yusuf nanti untuk videonya ya. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima Ini kasih aku kirim banyak. kemana ya? Ke grup aja ya? Ke grup aja, Mas. Oke. Oke, makasih. Ya, makasih ya. Jangan lupa absen, guys. Oke.